Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya mengira bahwa pengetahuan Baraya tentang Pak Raffi Ahmad, salah seorang selebriti terkemuka di Indonesia, tidak dibarengi dengan pengetahuan bahwa beliau adalah cucu dari Malik Aziz Ahmad Khan, yaitu mubalig atau penyebar Ahmadiyah di Indonesia yang mulai datang ke Indonesia dari Pakistan pada tahun 1937 dan kemudian menyebarkan ajaran itu ke seluruh wilayah di Indonesia. Apakah berita ini benar? Bisa dikonfirmasi. Ada beberapa sumber yang memang menyebutkan demikian, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa berita itu adalah berita yang bohong atau salah gitu. Tetapi apapun itu, maksud saya sampaikan di sini adalah bahwa gerakan Ahmadiyah memang adalah sebuah gerakan yang sudah ada di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada waktu itu masih namanya Hindia Belanda. Dan Ahmadiyah bagaimanapun harus kita akui sebagai gerakan Islam yang paling getol dalam menyebarkan ajaran agamanya, ya mirip evangelis sekarang gitu, atau mirip kalau di dunia Kristen itu saksi Yehovah gitu. Tidak diterima di dunia Kristen, tetapi upaya untuk melakukan penginjilan dalam tanda kutip atau upaya untuk melakukan misi terhadap ajaran agamanya itu adalah yang paling kuat. Sedemikian sehingga di seluruh dunia sekarang tidak ada satupun negara yang tidak ada orang Ahmadiyahnya di sana gitu. Di dunia ini sekarang kalau ada negara yang tidak ada muslimnya itu ada, tetapi kalau yang tidak ada Ahmadiyahnya itu tidak ada. Ada sekitar 210 negara atau lebih yang pokoknya semua negara yang di situ ada orang-orang Ahmadiyahnya. Dan ini adalah salah satu gerakan yang memang benar-benar paling masif, dan pada waktu itu di Indonesia belum dilarang sama sekali. Apakah sekarang Pak Raffi Ahmad masih menganut aliran itu? Ya itu juga tidak ambil pusing, karena ya sejauh beliau memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia, tidak menyebarkan yang aneh-aneh gitu, memberikan penghiburan kepada kita dan membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya, ya saya pikir kita tidak usah mengganggu-gugat masalah pribadi beliau itu. Saya justru sekali lagi ingin menekankan bahwa gerakan Ahmadiyah itu adalah gerakan yang sudah ada di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan dan salah satu gerakan yang sangat masif. Di episode ini kita akan jelaskan tentang bagaimana Mirza Ghulam Ahmad menciptakan Ahmadiyah itu. Simak videonya, yuk kita mulai. Saya pikir Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi mesianik yang paling berhasil di dunia modern. Ya, kita mengetahui bahwa pendiri-pendiri agama, pendiri-pendiri sekte yang sekarang memiliki jutaan atau puluhan juta atau ratusan juta pengikut di seluruh dunia itu berasal dari masa lampau. Berasal dari yang oleh Agus Kom disebut sebagai zaman agama, zaman religi. Tetapi kita mengetahui bahwa Mirza Ghulam Ahmad lahir justru di abad ke-19 dan meninggal di awal abad ke-20. Ini adalah salah satu gerakan yang paling muda tetapi memiliki penganut yang sangat banyak. Diklaim mencapai puluhan juta di seluruh dunia dan setiap negara memiliki perwakilan dari sekte ini. Bisa dikatakan ini sekte, bisa dikatakan ini adalah agama, tetapi Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya mengatakan bahwa kami bukan agama baru, kami itu adalah agama Islam. Dan kalau misalkan kita lihat ritualnya memang sepenuhnya tidak berbeda dengan orang-orang Islam kebanyakan. Jadi berbeda dengan Syiah yang memiliki ritual-ritual khusus, misalkan orang-orang Ahmadiyah sepenuhnya sama. Mereka sholat 5 waktu, mereka puasa di bulan Ramadan, mereka pergi berhaji ke Baitullah dan lain sebagainya. Mereka mengharamkan makanan-makanan yang diharamkan oleh orang-orang Islam dan sebagainya. Semuanya itu persis sama seperti itu. Mereka kemudian membaca kitab suci Al-Quran sebagai kitab sucinya. Mereka kemudian percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan itu adalah sumber tauhid yang tidak boleh diperdebatkan dalam ajaran agama Islam. Pokoknya semuanya sama. Masalah yang kemudian timbul adalah bahwa Mirza Ghulam Ahmad mengaku bahwa dirinya adalah pembaharu Islam dan mengaku bahwa dirinya itu adalah nabi akhir zaman. Bukan berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad, tetapi beliau itu adalah nabi yang memang dijanjikan akan datang di akhir zaman. Jadi kan dalam eskatologi Islam itu kan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman, tetapi nanti menjelang kiamat beneran itu muncul dua sosok. Yang pertama itu adalah Isa bin Maryam atau Yesus yang turun untuk kedua kalinya ke bumi, belum meninggal beliau di akhirat, di atas di langit, disimpan di situ. Kemudian nanti diturunkan di akhir zaman dan kemudian tandem bersama Imam Mahdi. Kan ceritanya seperti itu. Nah, Mirza Ghulam Ahmad mengaku bahwa saya memang nabi, tetapi bukan nabi baru, melainkan saya itu dalam tanda kutip ya
reinkarnasi dari Nabi Isa yang tadi itu, dan kemudian juga reinkarnasi dari Imam Mahdi. Jadi kalau misalkan dalam kebanyakan pikiran orang-orang Islam bahwa Imam Mahdi dengan Nabi Isa itu adalah dua sosok yang berbeda, maka dalam pikiran Mirza Ghulam Ahmad itu adalah sosok yang sama, itu saja, dan mereka berdua yang itu saja itu adalah dirinya sendiri. Jadi beliau adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia selama ini. Jadi sudah lahir sebenarnya. Dan saya pikir Mirza Ghulam Ahmad juga adalah seorang yang benar-benar beriman atas klaimnya itu. Makanya Mirza Ghulam Ahmad itu sering sekali terlibat pada perdebatan-perdebatan dengan orang Islam, dengan orang Kristen, dengan orang Hindu untuk menyatakan bahwa dirinya itu adalah nabi. Kepada orang-orang Islam, bahkan beliau itu kalau mau berdebat dengan saya, satu, wajib mubahalah. Jadi ada pernyataan seperti itu. Kemudian yang kedua itu wajib dituliskan, agar setiap argumentasi-argumentasi itu bisa disebarkan ke seluruh dunia, bisa disebarkan, diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, yang menunjukkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sangat percaya diri bahwa beliau itu adalah Nabi dan Rasul yang turun di akhir zaman sebagai Mahdi atau sebagai Mesias, seperti itu. Itu benar-benar kemana-mana, kemudian nantangin ulama-ulama besar pada waktu itu untuk berdebat hebat dengan dirinya. Kenapa dia bisa sampai seyakin itu? Ya karena katanya di usia 40 tahun beliau itu mendapatkan wahyu tring gitu dari langit gitu, bahwa dirinya diangkat menjadi rasul dan dirinya sebenarnya adalah perwujudan dari roh Isa Al-Masih itu, atau roh Imam Mahdi yang menyatu dalam dirinya. Dan setelah itu wahyu-wahyu terus-terusan turun sehingga beliau mencatatkannya dalam banyak kitab, dan kitab yang paling utama itu adalah Tadhkirah. Kitab Tadhkirah itu sama sekali bukan kitab suci seperti ajaran agama Islam Al-Quran itu tidak bisa mengimbanginya. Kalau kata penuduh-penuduhnya itu punya kitab suci yang baru, enggak, ini bukan kitab suci yang kayak gimana, ini adalah kumpulan wahyu-wahyu ilahi yang sampai ke Mirza Ghulam Ahmad tetapi tidak menggeser keunikan Al-Quran. Begitu ceritanya dalam pikirannya Mirza Ghulam Ahmad. Tetapi karena keyakinannya itulah, maka beliau itu keliling kemana-mana untuk berdebat dengan orang-orang Islam. Bahkan pada waktu itu ada seorang ulama besar di India Pakistan, kan pada waktu itu masih menyatu ya, yang namanya itu adalah Ahmad Reza Khan, yang setelah berdebat kemudian mengumpulkan petisi di antara seluruh ulama-ulama di India sampai akhirnya menghasilkan sebuah petisi tunggal. Ada 200 petisi di situ yang disatukan, yang menyebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah orang sesat dan menyesatkan. Bahkan ada ulama yang sampai menyebut bahwa dia itu boleh saja kalau misalkan dibunuh oleh pemerintahan Islam karena dianggap memberontak, dianggap bikin ajaran baru, sekte ajaran agama baru yang menyimpang, yang menyeret umat Islam ke dalam kekafiran, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Ahmad Reza Khan juga datang ke Timur Tengah, ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu kemudian minta fatwa kepada ulama-ulama yang di sana, dan dia juga akhirnya menemukan ada 34 fatwa baru yang menjelaskan bahwa ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu adalah sesat dan menyesatkan, dan dia bukan Imam Mahdi, bukan Nabi Isa, dan lain sebagainya dan sebagainya, begitulah. Tapi ya betapapun itu, Mirza Ghulam Ahmad tetap bersikeras bahwa dirinya itu adalah Nabi, dan beliau siap untuk berdebat dengan siapapun terkait dengan status kenabiannya itu. Bahkan Mirza Ghulam Ahmad kan menjelaskan bahwa tanda dari kemunculan Imam Mahdi itu adalah munculnya dua gerhana, dan itu sudah dibuktikan pada tahun-tahun berikutnya. Memang ada dua gerhana yang datang tidak jauh setelah Mirza Ghulam Ahmad itu mendapatkan wahyu pertama dari Tuhan. Begitulah ceritanya. Makanya setelah beliau meninggal itu pengikut-pengikutnya kemudian mendirikan kekhilafahan. Jadi wahai orang Hizbut Tahrir, kan orang-orang Hizbut Tahrir biasa berjuang untuk mendapatkan kekhilafahan di seluruh dunia gitu ya. Nah ini Mirza Ghulam Ahmad bersama pengikut-pengikutnya itu sudah mendirikan, bahkan sampai sekarang masih eksis. Jadi kekhilafahan dunia Islam satu-satunya yang eksis itu adalah kekhalifahan Mahdi, yang namanya itu adalah kekhalifahan Ahmadiyah, begitu. Di Indonesia itu ada, di Turki ada, di mana-mana ada itu, tapi pusatnya di Inggris. Begitu. Dan cuman masalah saya adalah saya berpikir bahwa kalau misalkan kekhalifahan dari Mirza Ghulam Ahmad, kekhalifahan dari Imam Mahdi itu memang sudah ada gitu, kenapa siapa yang mereka lawan, dan Dajjalnya belum kelihatan bahwa yang mereka lawan itu Dajjal kan seharusnya, tapi Dajjalnya belum datang juga. Kemudian kekhalifahan sampai sekarang juga nampaknya belum berpengaruh sangat signifikan. Kan dalam cerita-cerita Islam itu bahwa
Imam Mahdi akan mengalahkan Dajjal bersama Nabi Isa, kemudian akan mendirikan sebuah kekhalifahan yang sesuai dengan ajaran Nabi dan sebagainya. Nah, itu kekhalifahan yang dimaksud tidak menguasai dunia, tidak mempersatukan dunia Islam, dan tidak melawan Dajjal. Itu dimana bahkan ketika kekhalifahannya sudah berganti turun-temurun, sekarang kelima atau keenam gitu. Jadi kekhalifahannya yang pertama adalah Mirza Ghulam Ahmad, kemudian yang kedua putranya, kemudian berikutnya sampai sekarang itu ternyata kok belum bisa memberikan dampak signifikan ya, kalau memang benar-benar itu adalah kekhalifahan kenabian gitu ya. Ya, tapi apapun itu bisa dikatakan bahwa walaupun pengaruhnya tidak kita akui, tetapi harus kita pahami bahwa ini Mirza Ghulam Ahmad itu memiliki pengaruh yang sangat besar bahkan kepada orang-orang di luar Ahmadiyah, termasuk Pak Zakir Naik. Baraya paham nggak kenapa misalkan orang-orang India itu suka sekali debat antar agama. Jadi yang Muslim di sana juga suka debat antar agama, yang Kristen, yang Hindu juga suka debat antar agama. Salah satunya di sana adalah karena memang masyarakat di sana itu sangat plural. Hindunya juga macem-macem gitu, bahkan bisa dikatakan ada berjuta-juta agama di sana, berjuta-juta beneran ya. Karena bahkan ada satu keluarga yang menganut satu agama tertentu, keluarga yang lain menganut satu agama tertentu dengan dewa tertentu dan sebagainya. Di India itu adalah sesuatu yang sangat lumrah, dan karena itu maka mereka itu benar-benar plural dalam agama. Nah, termasuk juga perdebatan agama. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu adalah salah satu pelopor perdebatan agama antar Islam dengan Hindu, antar Islam dengan Kristen. Begitu, dan itu diteruskan sampai sekarang sama Pak Zakir Naik. jadi maksudnya bagaimana, kan gini Barai, Mirza Ghulam Ahmad itu mengatakan bahwa dirinya itu adalah Mesias, dirinya itu adalah Nabi Isa yang turun kembali ke bumi, dan karena itu maka sasaran tembak Mirza Ghulam Ahmad dan kalangan Ahmadiyah itu bukan hanya orang-orang Islam tetapi juga orang-orang Kristen. Dia mengatakan, Mirza Ghulam Ahmad itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib, tetapi beliau memang benar-benar disalibkan, tetapi diturunkan dalam kondisi hidup, dan karena itu beliau melarikan diri ke sebuah wilayah di tempat tinggi namanya Kashmir. Kan kalau misalkan di dalam cerita Islam itu dikatakan bahwa Yesus disalibkan tetapi tidak mati di kayu salib, atau tidak meninggal di kayu salib, tapi diangkat oleh Tuhan ke tempat yang tinggi. Nah, kebanyakan orang-orang Islam berpikir tempat yang tinggi itu maksudnya adalah langit, tetapi Mirza Ghulam Ahmad berpikir tempat yang tertinggi itu bukan berarti langit, tapi tempat yang sangat tinggi, dan dalam hal ini bisa aja Kashmir. Dataran tinggi Kashmir kan Himalaya, itu dekat lerengnya Himalaya, jadi itu adalah tempat yang tinggi, dan Yesus selamat di situ sampai berusia 120 tahun dan kemudian meninggal di situ gitu. Begitu ceritanya. Nah, apa buktinya? Salah satu bukti yang kemudian ditunjukkan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya itu adalah kain kafan Turin. Badai mengetahui kan? Jadi kain kafan Turin itu adalah sebuah kain kafan yang ditemukan, entah bagaimana ceritanya, tetapi di situ ada cetakan orang yang diduga sebagai Yesus. Termasuk rambutnya yang panjang, kemudian ada bekas mahkota berbudi dan sebagainya. Itu tercetak wajahnya, tercetak tubuhnya di kain kafan itu. Nah, cetakan kain kafan itu dipercaya itu memang benar-benar kain kafan yang membungkus Isa alaihi salam atau Yesus Kristus. Nah, di situ kata Mirza Ghulam Ahmad, darahnya masih mengalir keluar. Di lambungnya masih mengalir keluar, di situ mengalir keluar berdasarkan cetakan dari situ. Yang menunjukkan apa? Ketika dibungkus di kain kafan, beliau masih hidup. Berarti jantungnya masih memompa darah sehingga masih mengeluarkan darah. Kan kalau misalkan beliau memang sudah benar-benar meninggal, itu kan darahnya tidak mengalir lagi. Kan begitu. Nah, kain kafan itu membuktikan bahwa ketika dikafani, Yesus itu sebenarnya masih hidup. Katakanlah mati suri. Begitu. Dan karena itulah, maka ketika beberapa hari kemudian Yesus keluar, ketemu sama para pengikutnya, dan para pengikutnya mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Kata Mirza Ghulam Ahmad, bukan bangkit dari kematian, tetapi memang tidak pernah mati pada waktu itu, belum mati pada waktu itu. Nah, tetapi gara-gara mendapatkan persekusi dan sebagainya, akhirnya kabur menjauh ke wilayah Kashmir, mencari domba-domba Israel yang telah hilang. Kan begitu argumentasi Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan Mirza Ghulam Ahmad kemudian menyebut bahwa ada sebuah makam di sini yang itu adalah makam Yesus. Jadi Yesus ternyata meninggalnya di Kashmir menurut Mirza Ghulam Ahmad. Dan luar biasanya apa? Banyak juga orang-orang Kristen yang kemudian masuk Ahmadiyah dan kemudian bergabung dalam kehilafahannya, dalam jamaahnya sampai sekarang. Itu yang kemudian saya katakan bahwa Ahmadiyah itu adalah salah satu gerakan yang paling misi gitu. Di dunia Islam itu seperti misinya Saksi Yehovah gitu. Apakah Baraya setuju pada klaimnya? Ya itu mah urusan Baraya mau setuju atau tidak gitu. Saya hanya menceritakan kronologi ceritanya dan pemikirannya seperti itu, ringkasnya seperti itu. Tetapi mari kita berpikir kritis gitu.
Maksud saya gini, sepanjang peradaban Islam ada ratusan orang yang sudah mengaku bahwa dirinya itu adalah Imam Mahdi. Tetapi sepanjang itu pula orang-orang Islam selalu menolaknya sebagai Imam Mahdi. Ini pasti bukan Mahdi, ini pasti bukan Mahdi. Bukan hanya dunia Islam, orang Kristen, orang Yahudi juga, kalau misalkan ada orang yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah nabi baru atau yang semacam itu, atau Mesias dan sebagainya, itu pasti juga ditolak gitu. Jadi ada pertanyaan kritisnya adalah, seandainya kelak Imam Mahdi yang sesungguhnya itu turun, apakah orang-orang Islam juga akan menolaknya karena ketidaktahuan atau karena ortodoksi dan sebagainya? Apakah mereka akan menolak Imam Mahdinya? Itu kan pertanyaan yang luar biasa. Atau pertanyaan yang lebih gila lagi itu adalah, apakah mungkin sebenarnya Imam Mahdi memang sudah keluar dari dulu, cuman kita menolaknya sejak awal, dan karena itu maka sekarang kita adalah dunia Islam yang carut-marut, dunia Islam yang salah, dunia Islam yang sudah dikuasai oleh Dajjal. Makanya buktinya adalah dunia Islam tidak berjaya. Kan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang Islam itu kalau beriman dan bertakwa maka pasti akan berjaya. Tapi kan sekarang pada faktanya tidak berjaya. Jadi jangan-jangan kita sebenarnya adalah dunia Islam yang sudah dikuasai oleh Dajjal. Kita adalah pengikut Dajjal tanpa kita sadari, karena Dajjal memang jago membolak-balik. Apakah memang seperti itu? Ya, kita tidak pernah tahu, tapi ya silahkan Baraya berdoa, silahkan Baraya mencari pengetahuan untuk mendapatkan jawaban dari situ. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.